Malam itu aku tidak sedang curiga. Aku tidak sedang mencari kesalahan suamiku. Aku hanya seorang istri yang menunggu kabar dari suaminya yang sedang dinas ke luar negeri. Sampai sebuah notifikasi muncul di layar ponselku. Sebuah foto, seorang pria yang sangat kukenal, dan seorang wanita yang bukan aku. Dalam 1 detik, seluruh keyakinanku runtuh. Aku tidak berteriak. Aku tidak menghubunginya. Aku tidak mengemis penjelasan. Aku hanya menatap foto itu sambil memeluk anakku. Dan sejak malam itu, aku tahu, rumah tanggaku sedang menuju kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan oleh Allah. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Salam hangat untuk semua sahabat di seluruh Indonesia. Sekarang, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Namaku Alia, seorang istri, seorang ibu, dan seorang perempuan yang selama ini percaya bahwa kesetiaan adalah hal paling suci dalam pernikahan. 8 tahun aku hidup bersama Arman. 8 tahun aku menemaninya dari nol. Dari kamar kontrakan sempit, dari gaji pas-pasan, dari hari-hari penuh kekhawatiran. Aku tidak pernah meminta hidup mewah. Aku hanya ingin satu hal. Setia. Arman bekerja di perusahaan besar. Pekerjaannya menuntutnya sering dinas ke luar negeri. Sebulan bisa 2 kali, kadang lebih. Aku terbiasa sendiri. Terbiasa tidur tanpa pelukan, terbiasa menenangkan anak sendirian saat demam, terbiasa menangis diam-diam saat lelah. Namun aku selalu berkata pada diriku sendiri, ini perjuangan, ini proses, ini bagian dari rumah tangga. Arman selalu meyakinkanku. Ia berkata aku adalah satu-satunya wanita di hatinya. Ia berkata semua yang ia lakukan hanya untuk keluarga. Aku percaya. Aku memilih percaya. Malam itu, seperti biasa, aku menidurkan anak kami. Lampu kamar temaram. Hujan turun pelan di luar jendela. Anakku sudah terlelap. Aku merapikan selimutnya. Lalu duduk di tepi ranjang sambil menghela napas panjang. Ponselku bergetar. 1 notifikasi masuk. Status WhatsApp dari Arman. Aku tersenyum kecil. Kupikir ia hanya mengirim foto hotel atau pemandangan kota luar negeri. Aku membuka notifikasi itu. Senyumku langsung menghilang. Di layar ponselku, terlihat Arman duduk di sebuah restoran mewah. Meja penuh makanan mahal, lampu temaram, suasana romantis. Dan di seberang Arman, seorang wanita, cantik, rambut panjang tergerai, gaun hitam membalut tubuhnya. Mereka saling menatap. Di bawah foto itu, tertulis 1 kalimat. Malam ini aku bersama wanita terbaikku. Tanganku langsung gemetar. Dadaku terasa sesak. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Pelan, lambat, seolah berharap tulisannya berubah. Namun tidak, tetap sama. Malam ini aku bersama wanita terbaikku. Mataku panas. Air mata menggenang. Aku menatap wajah wanita itu. Bukan aku. Bukan pula siapapun yang kukenal. Aku menutup ponsel, membukanya lagi. Status itu masih ada. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Aku ingin menangis keras. Aku ingin berteriak. Aku ingin menelepon Arman. Namun tubuhku terasa lemas. Aku hanya duduk di tepi ranjang, menatap anakku yang tertidur pulas. Anak ini, buah cinta kami. Anak ini yang selalu menjadi alasan aku bertahan. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena cemburu semata. Bukan karena marah semata. Tapi karena hancur.
Selama ini aku menjaga kepercayaanku sekuat tenaga. Aku menutup mata dari bisik-bisik orang. Aku menepis rasa curiga. Dan malam ini, semua runtuh dalam satu foto. Aku membuka galeri ponselku, melihat foto-foto lama kami. Foto saat menikah. Foto saat Arman memegang perutku ketika aku hamil. Foto saat kami tersenyum di rumah kontrakan kecil. Aku terisak. Apakah semua itu hanya sandiwara? Aku kembali membuka status Arman. Foto itu masih ada. Berarti ia tidak merasa bersalah. Berarti ia sengaja membiarkannya. Hatiku semakin perih. Aku menatap langit-langit kamar. Ya Allah, jika ini ujian, tolong kuatkan aku. Aku menarik napas panjang. Aku sadar satu hal. Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri. Aku tidak ingin terlihat sebagai istri yang mengemis perhatian. Aku membuka WhatsAppku. Aku menatap kolom buat status. Tanganku sempat ragu. Lalu aku berdiri. Aku memotret anakku yang sedang tertidur di sampingku. Wajahnya polos. Napasnya teratur. Aku tidak mengatur cahaya. Tidak memakai filter. Aku hanya memotret apa adanya. Lalu aku menulis satu kalimat. Di sini aku bersama dua manusia yang tidak pernah meragukan kesetiaanku. Aku bahagia meski tanpa pesta, tanpa wine, tanpa kebohongan. Aku membaca ulang kalimat itu. Dadaku masih sakit, namun ada sedikit kekuatan yang muncul. Aku menekan tombol kirim. Statusku tayang. Setelah itu, aku mematikan ponsel. Aku berbaring di samping anakku. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini, aku tidak menangis karena ingin dipeluk Arman. Aku menangis karena aku sedang belajar merelakan. Di dalam gelap kamar, aku tidak tahu bahwa status sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kami. Malam terasa berjalan sangat lambat. Aku memejamkan mata, membukanya kembali, memeluk anakku erat. Ponselku tergeletak di atas meja kecil. Dalam keadaan mati, aku sengaja mematikannya. Aku tidak ingin tahu apakah Arman membalas. Aku tidak ingin melihat apakah ia menghapus statusnya. Aku sedang mencoba melindungi sisa hatiku. Namun rasa sakit tetap menyusup. Bayangan foto itu terus muncul di kepalaku. Senyum wanita itu, tatapan Arman. Seolah mereka adalah sepasang kekasih. Bukan suami istri orang. Dadaku kembali sesak. Aku bangkit perlahan. Berjalan ke kamar mandi. Aku menatap wajahku di cermin. Mataku bengkak. Wajahku pucat. Aku bertanya pada bayanganku sendiri. Sejelek inikah aku? Sehingga ia mencari wanita lain. Aku menggeleng pelan. Bukan. Ini bukan soal cantik atau tidak. Ini soal pilihan, dan Arman memilih mengkhianati. Aku membasuh wajahku, lalu kembali ke kamar. Aku berbaring, menatap langit-langit. Kenangan datang satu persatu. Saat Arman dulu mengajakku menikah. Saat ia berkata akan menjaga aku seumur hidup. Saat ia bersumpah tidak akan menduakan. Semua terdengar seperti kebohongan sekarang. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku tidak ingin anakku terbangun. Aku tidak ingin ia melihat ibunya hancur. Malam semakin larut. Aku tidak tahu jam berapa aku tertidur. Yang jelas, aku terbangun saat azan subuh berkumandang. Tubuhku terasa berat, mataku perih. Aku bangun, berwudu, lalu salat. Dalam sujudku, aku menangis lagi. Ya Allah, jika dia masih jodohku, lembutkan hatinya. Jika dia bukan lagi untukku, kuatkan aku. Selesai salat, aku menatap ponselku. Masih mati. Aku ragu. Namun akhirnya aku menyalakannya. Puluhan notifikasi masuk. Pesan dari Arman. Telepon tak terjawab. Dadaku berdegup kencang. Aku membuka satu pesan. Alia, kenapa kamu buat status seperti itu? Pesan kedua. Kamu di mana? Kenapa ponsel kamu mati? Pesan ketiga, tolong jawab, kita bicara. Aku membaca semuanya tanpa ekspresi. Tidak ada satupun pesan yang berbunyi. Maaf,
Tidak ada satupun pesan yang berbunyi. Aku salah. Yang ada hanya nada panik, bukan penyesalan. Aku meletakkan ponsel kembali. Aku tidak membalas. Aku tidak ingin bicara saat emosiku belum stabil. Pagi itu aku menjalani hari seperti biasa. Memandikan anak, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah. Namun semuanya terasa kosong. Aku seperti robot, melakukan hal-hal tanpa rasa. Di dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Sejak kapan ini terjadi? Sejak kapan Arman berubah? Aku mencoba mengingat. Beberapa bulan terakhir, Arman memang sering dingin. Telepon singkat, chat seperlunya. Aku selalu menghibur diri. Mungkin dia lelah. Mungkin pekerjaannya berat. Ternyata, aku hanya sedang menipu diriku sendiri. Siang hari, Arman kembali mengirim pesan. Alia, aku pulang 2 hari lagi. Kita harus bicara. Aku membaca pesan itu lama. Jari-jariku gemetar. Aku tidak tahu harus menulis apa. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Aku akhirnya membalas satu kalimat pendek. Kita bicara saat kamu pulang. Setelah itu, aku kembali diam. 2 hari terasa seperti 2 tahun. Setiap malam aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat foto itu. Namun aku memaksa diriku untuk tetap kuat. Aku sadar. Aku tidak boleh terlihat lemah di hadapan orang yang melukaiku. Hari kepulangan Arman semakin dekat. Aku tidak tahu, apakah pertemuan itu akan menjadi awal perbaikan atau awal perpisahan. Yang aku tahu, hatiku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana Arman pulang dari luar negeri. Dulu, hari kepulangannya selalu menjadi hari yang kutunggu. Aku akan memasak makanan favoritnya. Aku akan menyiapkan bajunya. Aku akan berdiri di depan pintu dengan senyum. Namun sekarang, tidak ada debar rindu, tidak ada senyum, tidak ada antusias. Yang ada hanya rasa tegang. Sejak pagi aku sudah bangun. Bukan karena semangat, tapi karena tidak bisa tidur. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Anakku makan dengan lahap. Aku memandikannya, mendandaninya sederhana. Semua kulakukan dengan gerakan pelan. Menjelang siang, sebuah pesan masuk. Aku sudah di bandara. Aku membaca pesan itu lama. Tidak ada balasan. Aku meletakkan ponsel. Beberapa jam kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Dadaku langsung berdebar. Aku sedang duduk di ruang tamu. Anakku bermain di lantai. Pintu terbuka. Arman masuk. Ia berdiri beberapa detik di ambang pintu. Matanya langsung tertuju padaku. Tatapan kami bertemu. Tidak ada senyum. Tidak ada pelukan. Hanya keheningan. Arman terlihat lebih kurus. Wajahnya lelah. Matanya cekung. Ia melangkah masuk perlahan. Anakku berlari menghampirinya. Ayah. Arman langsung menggendong anak kami. Mencium pipinya. Namun matanya sesekali melirik ke arahku. Aku tetap duduk, diam. Setelah itu, Arman meletakkan tasnya. Duduk di sofa seberangku. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya Arman membuka mulut. Alia. Aku menatapnya. Ya, suaraku datar. Ia menelan ludah. Kita bisa bicara. Aku mengangguk pelan. Namun aku tidak berkata apa-apa. Arman mengusap wajahnya. Aku lihat status kamu malam itu. Aku tetap diam. Aku tunggu kelanjutannya. Arman menarik napas panjang. Aku tidak menyangka kamu akan menulis seperti itu. Aku tersenyum tipis. Lalu kamu menyangka aku harus menulis apa? Arman terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku salah, Alia. Kata itu akhirnya keluar. Satu kalimat yang sederhana. Namun terasa sangat terlambat. Aku menatapnya dalam-dalam. Salah karena apa? Arman menunduk. Karena aku bersama wanita lain. Karena aku membiarkan kamu terluka. Dadaku terasa nyeri. Namun aku tetap menjaga nada suaraku. Apakah itu pertama kali? Arman tidak langsung menjawab. Keheningan kembali terjadi. Aku langsung paham.
Aku mengangguk pelan. Berarti bukan. Air mata Arman jatuh. Tidak, bukan pertama kali. Kalimat itu seperti pisau, menusuk jantungku berkali-kali. Aku memalingkan wajah. Aku tidak ingin ia melihat air mataku. Sejak kapan? Sejak beberapa bulan lalu. Aku menarik napas panjang. Beberapa bulan. Berarti selama ini, saat aku menunggu, saat aku mendoakan, saat aku setia, ia sedang membagi hatinya. Aku menatap Arman kembali. Kenapa kamu masih pulang ke rumah ini? Arman terisak. Karena aku sayang kamu dan anak kita. Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit. Jika kamu sayang, kamu tidak akan melakukan itu. Arman menunduk lebih dalam. Aku hilaf. Aku menatapnya tajam. Hilaf yang berulang bukan hilaf. Itu pilihan. Arman terdiam. Suasana semakin berat. Aku bangkit berdiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu keputusan apa yang akan kuambil. Yang aku tahu, pertemuan ini baru permulaan. Aku masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Langkah kakiku terasa berat, seolah setiap langkah membawa beban ribuan ton. Aku duduk di tepi ranjang. Dadaku naik turun tidak beraturan. Di luar kamar, aku masih bisa mendengar Arman terisak pelan. Namun hatiku tidak lagi tersentuh. Tangisnya tidak mampu menghapus bayangan foto itu. Tidak mampu menghapus pengakuannya. Bukan pertama kali. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Beberapa menit kemudian, Arman masuk ke kamar. Ia berdiri di dekat pintu. Alia, aku tidak menoleh. Aku hanya menatap dinding. Arman melangkah mendekat. Aku sudah memutuskan semuanya. Aku tidak akan berhubungan lagi dengan dia. Aku menarik napas, pelan, lalu berkata, kamu bilang begitu sekarang. Kemarin juga mungkin kamu bilang begitu. Arman terdiam. Aku melanjutkan, kalau aku tidak melihat status itu, apakah kamu akan jujur? Arman tidak menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku tersenyum pahit. Perempuan itu siapa? Arman mengusap wajahnya. Rekan kerja dari kantor pusat. Sering satu tim saat dinas. Sejak kapan kamu merasa dekat? Awalnya cuma teman ngobrol. Lalu berubah. Aku menutup mata. Hatiku seperti diremas. Kamu tidur dengannya. Arman langsung menggeleng. Tidak. Aku membuka mata dan menatapnya. Jangan bohong. Arman terdiam lama. Lalu mengangguk pelan. Satu kali. Dadaku serasa berhenti. Satu kali baginya. Namun selamanya menjadi luka bagiku. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke spray. Aku tidak menjerit. Aku tidak memukul. Aku hanya diam. Diam yang penuh kehancuran. Arman berlutut di depanku. Aku mohon, Alia. Aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Suaraku bergetar. Arman menarik tangannya kembali. Aku tahu aku jahat. Aku tahu aku pantas dibenci. Aku hanya minta satu kesempatan. Aku menggeleng. Kesempatan itu sudah kamu habiskan. Arman menangis semakin keras. Aku tidak berniat meninggalkan kamu. Aku tetap ingin pulang ke rumah ini. Aku tetap ingin bersama anak kita. Aku menatapnya. Lalu kenapa kamu membawa wanita lain ke hidupmu? Arman terdiam. Aku melanjutkan. Kamu ingin memiliki dua dunia. Satu di luar sana, satu di rumah. Arman menggeleng. Tidak, aku hanya bodoh. Aku menghela napas panjang. Bodoh yang melukai orang lain. Aku berdiri. Aku butuh waktu. Aku tidak bisa berpura-pura baik-baik saja. Arman mengangguk lemah. Aku akan menunggu. Aku berjalan menuju kamar anakku. Aku berbaring di sampingnya. Memeluk tubuh kecil itu erat. Anakku tidur nyenyak. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu dunia orang tuanya sedang runtuh. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit, memikirkan masa depan. Apakah aku harus bertahan? Ataukah aku harus pergi? Namun di tengah semua kebingungan itu, aku belum tahu bahwa perempuan itu
belum benar-benar keluar dari hidup Arman. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Mataku terasa perih, kepalaku berat. Aku bangun lebih dulu dari Arman. Ia tertidur di sofa semalam. Aku langsung ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk anakku. Aku tidak menyiapkan apapun untuk Arman. Bukan karena dendam, aku hanya tidak punya tenaga. Anakku bangun, aku memandikannya, memakaikannya baju. Ia tersenyum padaku. Senyum itu seperti menusuk hatiku. Aku harus kuat, demi dia. Saat aku kembali ke ruang tamu, Arman sudah bangun. Ia duduk di sofa, menatap kosong. Kami tidak saling menyapa. Aku hanya mengambil ponselku yang tertinggal di atas meja. Namun saat aku meraihnya, getaran muncul. Sebuah pesan masuk, bukan ke ponselku, ke ponsel Arman. Ponselnya tergeletak di meja. Layarnya menyala. Satu nama muncul jelas, Rani. Dadaku langsung berdegup kencang. Tanganku refleks berhenti bergerak. Aku tidak berniat membaca. Namun mataku sudah terlanjur melihat. Pesan itu berbunyi, "Aku kangen kamu. Kamu janji mau hubungi aku hari ini." Napasanku terasa berat. Arman sedang di kamar mandi. Suara air terdengar. Aku berdiri mematung. Hatiku seperti dipukul. Katanya sudah memutuskan. Katanya ingin memperbaiki rumah tangga. Namun pesan itu ada. Masih ada. Aku tidak menyentuh ponsel itu. Aku tidak membukanya. Namun isi pesannya sudah cukup menghancurkan. Aku duduk perlahan. Dadaku terasa sesak. Beberapa detik kemudian, Arman keluar dari kamar mandi. Ia melihat wajahku. Ia langsung sadar. "Alia." Aku menatapnya. Tenang, tanpa emosi berlebihan. "Kamu bilang sudah selesai." Arman terdiam. Aku melanjutkan. "Tapi dia masih menghubungimu." Arman mendekat. Aku belum membalas apa-apa. Aku tertawa kecil. Lagi-lagi, tawa pahit. Masalahnya bukan kamu balas atau tidak. Masalahnya dia masih merasa punya kamu. Arman menunduk. "Aku akan blokir dia." Aku menggeleng. "Kamu selalu bilang begitu." Aku berdiri. "Aku capek, men. Capek berharap. Capek percaya." Arman mencoba memegang lenganku. Aku menepisnya. "Aku butuh jarak." Aku masuk ke kamar, mengunci pintu. Aku duduk di lantai, bersandar di pintu. Air mataku kembali jatuh. Aku merasa bodoh. Bodoh karena masih berharap. Bodoh karena masih bertahan. Di balik pintu, aku mendengar Arman memanggil namaku. Aku tidak menjawab. Aku sadar satu hal. Pertarungan ini belum selesai. Dan luka ini akan semakin dalam. Aku tidak keluar kamar sepanjang hari itu. Aku hanya keluar sebentar untuk ke kamar mandi. Lalu kembali mengurung diri. Arman beberapa kali mengetuk pintu. "Alia." Aku tidak menjawab. Aku tidak ingin mendengar penjelasan. Aku tidak ingin mendengar janji. Aku lelah. Sore hari, aku membuka pintu. Aku harus memberi makan anakku. Arman duduk di ruang tamu. Wajahnya kusut. Matanya merah. Saat melihatku keluar, ia berdiri. Aku mendahuluinya. "Aku akan menginap di rumah ibu." Arman terkejut. "Alia." Aku menatapnya. "Aku butuh waktu. Aku butuh tenang. Aku tidak kabur. Aku hanya menjauh supaya aku tidak semakin membencimu." Arman terdiam. Aku mengambil tas. Memasukkan beberapa pakaian anak. Aku tidak membawa banyak. Aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi. Arman mengikutiku sampai ke pintu. "Aku mohon, jangan lakukan ini." Aku menatapnya. "Yang kamu lakukan lebih dulu." Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa teriakan, tanpa emosi berlebihan. Namun terasa tajam. Aku menggandeng anakku. Keluar dari rumah. Langkah kakiku terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena aku menjauh dari sumber sakit. Berat karena aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menantiku. Di dalam mobil online, aku memeluk anakku. Ia tertidur di bahuku. Air mataku jatuh pelan. Aku menatap jalanan. Lampu kota berpendar.
Aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Sesampainya di rumah ibu terkejut melihatku datang malam-malam. "Alia, kenapa?" Aku memeluk ibu. Tangisku pecah. Ibu tidak banyak bertanya. Ia hanya mengusap punggungku. "Masuk dulu." Malam itu aku tidur di kamar lamaku. Kamar masa kecilku. Kamar yang dulu penuh mimpi. Aku menatap langit-langit. Aku merasa kembali menjadi Alia yang dulu. Seorang perempuan sebelum menjadi istri. Sebelum menjadi ibu. Namun hatiku sekarang penuh luka. Di dalam keheningan itu, ponselku bergetar. Pesan dari Arman. Aku sudah blokir dia. Demi Allah, aku serius mau berubah. Aku membaca pesan itu lama. Aku tidak membalas. Aku mematikan ponsel. Aku memeluk anakku. Malam itu, aku membuat satu keputusan dalam hati. Aku akan melihat apakah Arman benar-benar berubah atau hanya takut kehilangan. Hari-hari di rumah ibu berjalan pelan. Aku membantu ibu memasak, membersihkan rumah, mengurus anak. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun di dalam dada, hatiku masih penuh luka. Setiap pagi, Arman mengirim pesan. "Selamat pagi, Alia. Selamat pagi, Nak. Setiap siang, jangan lupa makan. Aku rindu kalian." Setiap malam, aku minta maaf atas semua kesalahanku. Aku membaca semua pesan itu. Namun jariku tidak pernah membalas. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku takut berharap lagi. 3 hari berlalu, 4 hari, seminggu. Arman tidak berhenti mengirim pesan. Ia juga mengirim foto. Foto dirinya di rumah. Rumah terlihat sepi. Tidak ada tanda-tanda wanita lain. Ia mengirim foto layar ponselnya. Daftar kontak. Nama Rani tidak ada. Aku menatap foto itu lama. Hatiku sedikit goyah. Namun aku mengingat, orang yang pandai menyakiti biasanya juga pandai berpura-pura. Aku memilih tetap diam. Hari ke-8, Arman datang ke rumah ibu. Ia berdiri di depan pagar. Tidak langsung masuk. Aku melihatnya dari jendela. Ia terlihat kurus. Lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Ibu menatapku. "Kamu mau ketemu?" Aku menghela napas. Aku keluar. Arman langsung menunduk. Aku minta maaf. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Ia melanjutkan. "Aku sudah resign dari tim proyek luar negeri. Aku tidak mau lagi sering dinas. Aku mau fokus di rumah." Dadaku bergetar. Namun aku tetap diam. Arman mengeluarkan ponselnya. Aku ganti nomor. Aku hanya pakai satu nomor sekarang. Semua media sosialku aku hapus. Aku mengangkat alis sedikit. Untuk apa? Untuk menutup semua celah. Aku tidak ingin ada ruang lagi untuk selingkuh. Aku menatapnya. Lama. Aku berkata pelan. Perubahan itu bukan dibuktikan hari ini. Bukan juga minggu ini. Perubahan itu kelihatan dari waktu. Arman mengangguk. Aku siap nunggu. Aku siap buktiin. Aku menghela napas. Aku belum bisa pulang. Aku masih butuh waktu. Arman menunduk. Aku mengerti. Sebelum pergi, Arman berkata, "Aku akan tetap jemput anak kita sekolah dari sini. Aku tidak akan maksa kamu pulang. Tapi aku tidak akan berhenti berjuang." Aku tidak menjawab. Arman pergi. Aku berdiri mematung. Hatiku kacau. Sebagian kecil hatiku ingin percaya. Sebagian besar hatiku takut kecewa. Di titik itu, aku tidak tahu bahwa ujian yang lebih besar sedang menungguku. 2 minggu berlalu sejak Arman terakhir datang. Ia menepati janjinya. Setiap pagi ia datang menjemput anak kami untuk sekolah. Setiap sore ia mengantar kembali. Ia tidak pernah memaksa masuk rumah ibu. Ia hanya berdiri di depan pagar, menunduk, mengucap salam, pergi. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Aku melihat perubahan kecil. Ia tidak lagi sibuk dengan ponselnya. Ia lebih sering menatap anak kami. Ia tampak lebih tenang. Namun hatiku masih waspada. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman,
Sebuah mobil berhenti tidak jauh dari rumah. Aku menoleh. Seorang wanita turun. Langkahnya ragu. Matanya menatap ke arahku. Dadaku langsung terasa dingin. Itu wajah yang sama. Wajah dari foto di status. Rani. Ia melangkah mendekat. Jantungku berdetak kencang. Ibu keluar dari dalam rumah. Aku memberi isyarat pada ibu agar masuk kembali. Aku menghadapi wanita itu sendiri. Rani berdiri beberapa langkah di depanku. Matanya berkaca-kaca. Mbak Alia. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Rani menarik napas. Aku minta maaf. Aku terkejut. Ia melanjutkan. Aku baru tahu kalau Arman sudah punya istri dan anak. Katanya. Ia berhenti. Menunduk. Katanya kalian sudah pisah. Dadaku terasa seperti diremas. Kebohongan lagi. Rani melanjutkan. Aku baru tahu semuanya setelah Arman menghilang dan memblokir aku. Aku menghela napas panjang. Aku tidak berkata apa-apa. Rani mengusap pipinya. Aku tidak datang untuk merebut. Aku datang untuk minta maaf. Aku juga korban kebohongannya. Hatiku campur aduk, marah, sedih, lelah. Aku akhirnya berkata, sekarang kamu sudah tahu. Tolong jangan datang lagi ke hidup kami. Rani mengangguk. Aku sudah putus dengan dia. Aku tidak mau jadi perusak rumah tangga orang. Ia menunduk lagi. Aku benar-benar minta maaf. Rani berbalik, masuk ke mobilnya, pergi. Aku berdiri terpaku. Tubuhku gemetar. Selama ini, bukan hanya aku yang dibohongi. Namun pertemuan itu tidak membuat lukaku sembuh. Justru membuatku sadar betapa dalamnya kebohongan Arman, dan betapa mudahnya ia membangun dua dunia. Aku masuk ke rumah. Aku duduk di lantai. Air mataku jatuh lagi. Di titik itu, aku sadar, maaf saja tidak cukup, dan perjuangan Arman baru saja dimulai. Malam itu hujan turun deras. Aku duduk di kamar, menatap jendela yang basah. Pikiranku masih dipenuhi wajah Rani. Kata-katanya, aku juga korban kebohongannya. Dadaku terasa sesak, ponselku bergetar. Pesan dari Arman. Aku mendengar dari Rani. Dia datang ke rumah kamu. Tanganku sedikit gemetar. Aku membalas singkat, iya. Beberapa detik kemudian, telepon masuk. Nama Arman muncul di layar. Aku menatapnya lama. Lalu aku angkat. Suara Arman terdengar berat. Alia. Aku diam. Aku tidak pernah bilang ke Rani kalau aku sudah punya istri. Aku memejamkan mata. Aku sudah menduga. Arman melanjutkan. Aku bilang ke dia kalau aku duda. Aku merasa mual. Dadaku seperti dihantam. Aku benar-benar manusia paling jahat, Alia. Aku menelan ludah. Kenapa kamu lakukan itu? Suaraku pelan. Karena aku pengecut. Karena aku mau menikmati perhatian dia tanpa kehilangan kamu. Aku menghela napas panjang. Kamu sadar, yang kamu lakukan bukan cuma mengkhianati aku, tapi juga menipu orang lain. Arman terisak. Aku sadar sekarang. Aku benar-benar sadar. Aku berkata dengan suara datar. Kesadaran setelah ketahuan. Arman terdiam. Aku melanjutkan. Kamu hancurkan kepercayaanku. Kamu hancurkan harga diriku. Kamu hancurkan masa depan anak kita. Arman menangis di seberang telepon. Aku siap terima apapun keputusan kamu. Aku tidak menjawab. Aku mematikan telepon. Aku tidak sanggup mendengar tangisnya. Tangis itu tidak menghapus luka. Malam itu aku tidak tidur. Aku memikirkan hidupku. Aku memikirkan masa depanku. Aku memikirkan anakku. Aku sadar, aku tidak bisa terus berada di tengah. Aku harus memilih, bertahan dengan risiko terluka lagi, atau pergi dengan risiko menjadi ibu tunggal. Namun keputusan itu belum bisa kuambil malam itu. Aku masih terlalu lelah. Aku memeluk anakku. Aku berdoa dalam hati, ya Allah, tunjukkan aku jalan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Arman semakin sering datang. Bukan untuk memaksa, bukan untuk berdebat,
Ia datang membawa makanan, membawa susu untuk anak, membawa buah. Ia meletakkan semua di teras, lalu pergi, tanpa banyak bicara. Aku melihat semuanya dari balik jendela. Hatiku tidak lagi sekeras dulu. Namun lukaku belum sembuh. Suatu sore, Arman datang bersama seorang pria paruh baya. Aku mengenali pria itu, ayah Arman, mertuaku. Dadaku langsung berdegup. Aku keluar. Mertuaku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Alia, ia memegang tanganku. Nak, aku minta maaf. Air mataku langsung jatuh. Mertuaku melanjutkan. Aku gagal mendidik anakku. Aku tidak menyangka Arman akan melakukan perbuatan sehina ini. Arman menunduk. Mertuaku menatapnya tajam. Kamu mempermalukan keluarga. Kamu menghancurkan istrimu sendiri. Arman tidak membela diri. Ia hanya diam. Mertuaku kembali menatapku. Nak Alia, apapun keputusanmu nanti, aku akan tetap mendukungmu. Jika kamu mau bertahan, aku akan membantu mengawasi Arman. Jika kamu memilih pergi, aku akan tetap menganggapmu sebagai anak. Tangisku semakin pecah. Aku tidak menyangka akan mendapat dukungan sebesar itu. Arman berlutut di depanku. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan terakhir. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap wajahnya lama. Aku melihat penyesalan. Aku melihat ketakutan. Namun aku juga teringat semua luka. Aku berkata pelan. Aku tidak akan kembali sekarang. Arman menunduk. Aku butuh waktu lebih lama. Aku butuh melihat perubahanmu. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikapmu. Arman mengangguk. Aku siap. Sejak hari itu, Arman tetap datang menjemput anak. Tetap membantu biaya. Tetap bersikap sopan. Namun aku tetap menjaga jarak. Aku sedang menguji. Bukan Arman, tapi diriku sendiri. Apakah hatiku masih sanggup menerima? Ataukah sudah terlalu lelah untuk berharap? Waktu berjalan. 1 bulan berlalu. 2 bulan. Arman terlihat konsisten. Ia tidak pernah terlambat menjemput anak. Ia rutin mengirim uang belanja. Ia tidak pernah memaksa masuk ke hidupku. Aku mulai sedikit tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, seorang teman lama Arman mengirim pesan padaku. Namanya Dika. Kami cukup saling kenal. Pesannya singkat. Alia, aku tidak tahu harus bilang atau tidak. Tapi aku merasa kamu perlu tahu. Dadaku langsung berdegup. Aku membalas. Ada apa? Beberapa menit kemudian, pesan masuk lagi. Aku melihat Arman kemarin malam di sebuah kafe. Dia duduk dengan seorang wanita. Tanganku gemetar. Dadaku kembali sesak. Aku menatap layar lama. Aku membalas. Kamu yakin itu Arman? Dika menjawab. Yakin. Aku kenal dia. Mereka terlihat cukup dekat. Aku tidak langsung membalas lagi. Kepalaku terasa pusing. Semua ketakutan yang selama ini kutahan muncul kembali. Aku menatap anakku yang sedang tidur. Air mataku jatuh. Apakah semua perubahan itu hanya sandiwara? Aku menunggu sampai pagi. Pagi harinya, Arman datang menjemput anak. Wajahnya seperti biasa, tenang. Tidak ada tanda-tanda gelisah. Aku menatapnya. Men, Arman menoleh. Iya, kamu kemarin malam kemana? Arman tampak terkejut sesaat, lalu menjawab, di rumah. Aku menghela napas. Kamu yakin? Arman mengangguk. Yakin. Dadaku terasa panas. Aku menatap matanya. Aku dengar kamu di kafe dengan seorang wanita. Wajah Arman langsung pucat. Ia terdiam. Aku menunggu. Beberapa detik terasa sangat lama. Arman akhirnya berkata, itu klien. Kami membahas kerjaan. Aku tertawa kecil. Klien malam-malam di kafe. Arman menelan ludah. Aku tidak bohong. Aku menatapnya lama. Kamu sadar, sekali saja kamu bohong lagi. Semua selesai. Arman mengangguk cepat. Aku tidak bohong. Aku ingin percaya. Namun luka lama membuat hatiku ragu. Di titik itu, aku tidak tahu, apakah aku sedang melihat perubahan nyata.
Atau hanya pengulangan pola lama? Hari itu aku tidak bisa tenang. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalaku. Itu klien. Aku memegang ponselku, menatap foto anakku. Aku tidak ingin salah langkah. Namun aku juga tidak ingin dibohongi lagi. Aku mengirim pesan pada Dika. Kamu lihat mereka berdua ngapain? Beberapa menit kemudian, Dika membalas. Mereka duduk berhadapan, ngobrol cukup lama. Terus perempuan itu sempat pegang tangan Arman. Dadaku langsung seperti runtuh. Air mataku jatuh. Aku menutup mata. Berarti Arman berbohong. Aku tidak langsung menghubungi Arman. Aku ingin melihat sejauh apa ia akan terus berakting. Sore harinya, Arman datang menjemput anak. Aku menatapnya. Men, iya. Aku bicara pelan. Aku sudah tahu semuanya. Arman tampak bingung. Tahu apa? Aku menatapnya tajam. Tentang kafe. Tentang wanita itu. Tentang kamu bohong ke aku. Wajah Arman berubah. Ia terdiam. Aku melanjutkan. Dika melihat kamu. Dia lihat wanita itu pegang tangan kamu. Arman menunduk beberapa detik. Lalu ia berkata, aku minta maaf. Dadaku terasa perih. Aku tertawa kecil. Tawa pahit. Kamu bilang mau berubah. Kamu bilang mau jujur. Arman menangis. Aku lemah, Alia. Aku belum sekuat itu. Kalimat itu seperti tamparan. Aku menghela napas panjang. Berarti kamu belum pantas minta aku kembali. Arman mencoba mendekat. Aku mundur. Aku tidak mau lagi. Arman terisak. Aku butuh kamu. Aku menatapnya. Anakmu butuh ayah yang benar. Bukan ayah yang terus berbohong. Aku mengambil anakku. Aku masuk ke rumah. Menutup pintu. Aku bersandar di balik pintu. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya, aku merasa hatiku mulai benar-benar melepaskan. Malam itu terasa sangat sunyi. Aku duduk di kamar. Anakku tertidur di sampingku. Aku menatap wajah kecil itu lama. Aku membelai rambutnya. Air mataku kembali jatuh. Aku sudah terlalu lama bertahan. Aku sudah terlalu lama berharap pada orang yang terus mengkhianati. Aku mengambil ponselku, mengetik pesan. Untuk Arman. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga ini. Aku lelah. Aku ingin berpisah. Jariku berhenti sejenak. Dadaku bergetar. Namun akhirnya, aku menekan kirim. Beberapa detik kemudian, telepon masuk. Nama Arman. Aku tidak mengangkat. Pesan demi pesan masuk. Tolong jangan lakukan ini. Aku akan berubah. Aku janji. Aku membaca semua pesan itu. Tanpa membalas. Aku sudah terlalu sering mendengar janji. Malam itu aku menangis sampai tertidur. Pagi harinya, aku menemui ibu. Aku ceritakan semuanya. Ibu memelukku. Jika itu keputusanmu, ibu dukung. Kata-kata itu membuatku kembali menangis. Beberapa hari kemudian, aku mengurus proses perceraian. Aku datang ke kantor pengadilan. Tanganku gemetar saat menyerahkan berkas. Ini bukan hal yang pernah aku impikan. Namun ini hal yang harus aku lakukan. Arman mencoba menghubungiku. Datang ke rumah ibu. Memohon. Aku tetap pada keputusanku. Hatiku sakit. Namun aku tahu. Jika aku bertahan, aku hanya akan terus terluka. Proses berjalan. Minggu demi minggu. Aku menjalani semuanya dengan langkah berat. Namun di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Kelegaan. Aku mulai belajar berdiri sendiri. Aku mulai menerima kenyataan. Aku bukan wanita gagal. Aku wanita yang berani menyelamatkan dirinya sendiri. Namun aku belum tahu bahwa setelah perpisahan ini, hidupku akan membawaku ke arah yang sama sekali baru. Hari putusan itu akhirnya tiba. Aku duduk di ruang sidang. Tanganku dingin. Hatiku berdebar. Arman duduk di seberang. Wajahnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Matanya tampak kosong. Hakim membacakan keputusan. Pernikahan kami resmi berakhir.
Kalimat itu terdengar seperti gema panjang di kepalaku. Aku menunduk, air mataku jatuh. Bukan karena ingin kembali, tapi karena berduka. 8 tahun hidup bersama, kini benar-benar selesai. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah pelan. Ibu memelukku, aku kuatkan diriku. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Tidak ada lagi pesan dari Arman setiap pagi. Tidak ada lagi penantian. Tidak ada lagi harapan palsu. Aku dan anakku resmi hidup berdua. Aku mulai mencari pekerjaan kecil. Menjahit dari rumah. Menerima pesanan tetangga. Sedikit demi sedikit, aku membangun hidupku. Aku belajar tersenyum lagi. Bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena aku masih hidup. Suatu sore, saat aku sedang menjahit di teras, seorang pria berhenti di depan rumah. Ia membawa motor. Ia tersenyum sopan. "Mbak Alia." Aku mengangguk. "Iya, saya Rizal, teman sepupu ibu." Aku mengingat, pernah ibu bercerita tentang Rizal. Seorang duda 1 anak. Ia datang membawa pesanan jahitan dari ibunya. Kami berbincang singkat tentang pekerjaan, tentang anak, tentang hidup. Rizal tidak banyak bicara, namun caranya menatap, tenang, tidak menghakimi. Hari-hari berikutnya, Rizal beberapa kali datang, kadang mengantar pesanan, kadang hanya menitipkan makanan dari ibunya. Aku tidak langsung berpikir macam-macam. Hatiku masih luka, namun kehadirannya memberiku rasa aman yang sederhana. Aku tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu atau hanya persinggahan. Yang aku tahu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak merasa sendirian. Waktu berjalan pelan, namun kali ini tidak lagi terasa menyesakan. Aku semakin sibuk dengan jahitan. Pesanan datang dari tetangga ke tetangga. Penghasilanku memang belum besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku merasa berguna. Aku merasa hidupku punya arah. Rizal masih sesekali datang. Tidak pernah memaksa. Tidak pernah bertanya hal pribadi yang membuatku tidak nyaman. Ia hanya hadir dengan cara yang sederhana. Suatu sore, anakku bermain di halaman. Rizal duduk di kursi depan rumah. Ia memperhatikan anakku bermain. Ia tersenyum kecil. "Anak kamu pintar." Aku membalas, "Terima kasih." Rizal terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku juga pernah ada di posisi kamu. Dikhianati, ditinggalkan." Aku menoleh. Rizal melanjutkan, "Aku tidak datang untuk menggantikan siapapun. Aku hanya ingin jadi teman." Kalimat itu membuat dadaku hangat. Aku mengangguk, "Terima kasih." Sejak hari itu, aku merasa hatiku sedikit lebih ringan. Aku mulai bisa tidur tanpa menangis. Aku mulai bisa tertawa tanpa merasa bersalah. Aku mulai berdamai dengan masa lalu. Suatu malam, aku duduk sendirian, menatap langit. Aku mengingat semua yang pernah terjadi. Status itu, pengkhianatan itu, air mata itu, dan aku sadar, semua itu membawaku ke titik ini, titik di mana aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku. Aku tidak tahu apakah aku akan menikah lagi. Namun satu hal yang aku tahu, aku tidak lagi takut sendirian. Aku tidak lagi takut kehilangan. Karena aku sudah pernah kehilangan segalanya. Dan aku masih berdiri. Di dalam diam, aku berbisik pada diriku sendiri. "Terima kasih. Kamu sudah kuat sejauh ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah hari ini sampai selesai." Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, penguat, dan teman bagi hati yang sedang lelah. Jika kalian memiliki kisah hidup yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar atau kirimkan ke channel Kisahku. Siapa tahu, kisah kalian bisa menjadi cahaya bagi hati orang lain. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kisahku dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita,
melapangkan rezeki kita, dan menguatkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.